Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi kawan-kawan semuanya. Kita jumpa lagi di mata kuliah metodologi penelitian. Untuk materi selanjutnya adalah judul penelitian bagian pertama. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rencana riset, di mana sebelum kita melakukan riset itu harus ada perencanaan, mulai dari estimasi biaya, estimasi waktu, estimasi tempat, pertimbangan tema dan lain sebagainya. Di bagian pertama sudah kita sampaikan di video teaching yang berjudul rencana riset. Untuk selanjutnya kita sekarang berbicara tentang judul penelitian. Judul penelitian ini saya bagi menjadi 3 bagian. Judul penelitian yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Nah, sekarang kita di judul penelitian yang pertama. Baik, kawan-kawan semuanya, bahwa judul penelitian itu analoginya adalah seperti cover, ya, seperti cover. Bagus tidaknya sebuah penelitian itu bisa dilihat dari judul, ya, sama seperti halnya ketika kita mencari buku, ya. Ketika mencari buku itu yang dilihat pertama kali adalah covernya, menarik atau tidak. Sama dalam skripsi juga, sebuah riset itu akan menarik atau tidak sebelum orang membuka lembaran-lembaran berikutnya dalam isi riset. Itu yang dilihat pertama kali adalah dari judulnya. Analogi yang lain contoh ini, judul penelitian itu kalau dalam analogi manusia itu seperti wajah, ya. Orang akan terlihat menarik atau tidak itu kan dari wajahnya gitu ya. Makanya sekarang di era modern ini banyak sekali orang-orang yang kemudian membentuk ulang wajahnya supaya menarik, di operasi plastik bahkan di face off, ya, supaya menjadi menarik rasanya kayak gitu. Itu barangkali analogi-analogi untuk memudahkan kita memahami apa itu judul penelitian, ya. Jadi judul penelitian itu seperti halnya cover, menarik atau tidaknya sebuah penelitian itu dari judul sudah bisa diketahui menarik atau tidaknya. Oke, selanjutnya kita akan membahas, ya, tentang judul penelitian bagian pertama ini supaya judul itu menarik. Bagaimana caranya? Kan seperti itu. Yang pertama, judul penelitian itu harus jelas, ya. Pada prinsipnya judul penelitian itu harus jelas, ya. Harus jelas, kemudian ringkas dan mencerminkan masalah yang akan diteliti. Jadi ketika penguji ataupun orang yang membaca itu langsung dapat poinnya. Judulnya jelas, ya, ringkas, tidak terlalu panjang seperti kalimat. Kemudian ketika orang membaca juga sudah tahu, oh ternyata masalah yang diangkat adalah ini. Jadi seketika orang membaca judul buku itu langsung dapat, ya, langsung dapat poinnya itu, ya. Oh, masalah yang diteliti adalah ini. Nah, itu dalam judul itu harus dapat itu, ya, harus dapat. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, judul penelitian hendaknya tidak terlalu luas cakupannya atau bahkan sebaliknya terlalu sempit. Semisal gini ya, terlalu luas cakupannya itu contohnya cakupannya itu nasional seumpamanya. Untuk tingkatan skripsi saya kira terlalu luas cakupannya. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah objek, kemudian objek penelitian, kemudian budget. Tentu saja kalau cakupannya terlalu luas itu juga akan mempengaruhi dalam budget, ya. Jadi jangan terlalu luas juga jangan terlalu sempit, ya, cakupannya. Nanti saya akan jelaskan yang cakupan terlalu sempit itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 3, kalau anda itu mengambil penelitian metode survei atau kuantitatif, maka dalam judul itu harus jelas penempatan variabel independen variabel dan dependent variabel. Contoh gini, terkait dengan ini besok kita ada pembahasan khusus ya terkait dengan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ini semisal contoh saja. Kalau penelitian kuantitatif itu yang betul adalah ada 2 variabel, variabel bebas dan variabel terikat. Independent variabel bebas dan dependent variabel terikat. Contoh gini, pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa. Nah, pengaruh
pembelajaran daring itu adalah independent variable, kemudian hasil belajar siswa adalah dependent variable. Ya, jadi dalam penelitian survei atau kualitatif itu harus jelas, ya, harus jelas. Kita akan ada pembahasan khusus terkait dengan ini nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian demikian juga dalam penelitian kualitatif, ya. Sama juga ini nanti ada pembahasan khusus. Judul penelitian jangan bersifat simbolik, ya. Jadi kalau penelitian kualitatif itu kan identik dengan penelitian kajian pustaka, penelitian tokoh, kajian pemikiran, dan lain sebagainya. Meskipun penelitian lapangan juga ada yang menggunakan metode kualitatif, tapi hampir dipastikan kalau penelitian Anda adalah riset tentang pemikiran tokoh, kajian pustaka, pasti kualitatif. Ketika menampilkan judul, jangan bersifat simbolik, ya. Kemudian jangan terlalu abstrak, bahkan mungkin puitis, ya. Jangan. Misal judul skripsi golok dan tasbih, nah, itu kan terlalu simbolik, ya. Kemudian ada judul menjaga kesucian pendidikan, nah itu kan terlalu puitis. Barangkali ini maksudnya adalah menjaga kesucian pendidikan itu bagaimana pendidikan itu mampu menjaga tugasnya atau fungsinya, ya, dengan baik, ya. Barangkali penelitian seperti ini berbicara tentang semacam kontra, ya, terhadap isu-isu atau tentang bahwa sekolah itu orientasi profit, barangkali seperti itu, ya, atau sekolah sebagai ajang bisnis, barangkali orientasi penelitiannya ke sana. Tapi kalau judul-judul seperti ini terlalu puitis, ya, terlalu puitis, terlalu simbolik, bahkan membuat orang itu ini riset atau ini buku seni, ya, gitu kan. Itu harus jelas. Ini riset, ya. Jadi riset itu berbeda dengan seni, ya, dengan judul-judul novel dan sebagainya. Ini yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya bahwa judul penelitian juga jangan terlalu sempit, yang tadi saya sampaikan. Terlalu luas cakupannya nasional, gitu, ya. Itu terlalu luas, ya. Dan juga jangan terlalu sempit, ya. Maksud terlalu sempit gini, seumpamanya judul penelitiannya adalah pengaruh profesionalisme guru terhadap hasil belajar siswa kelas 1 di sekolah A di kabupaten mana, seumpamanya. Judul itu sebenarnya menarik, tetapi dari segi objeknya itu cakupannya terlalu sempit. Kelas 1 saja, itu terlalu sempit menurut saya. Dan bahkan kalau tidak dilakukan penelitian pun, itu sebenarnya sudah bisa diketahui bahwa profesionalisme guru itu memiliki pengaruh, ya, terhadap hasil belajar siswa. Jadi pada poinnya adalah penelitian ini, ya, proses penelitian ini sebelum terlalu jauh memikirkan setelah judul penelitian ini, ketika Anda menentukan judul, Anda itu harus memastikan bahwa proses atau judul yang Anda pilih, ya, atau dalam pembuatan judul, di luar harus diperhatikan sekupnya yang tadi itu, tidak terlalu luas, tidak terlalu sempit. Yang lebih penting adalah apakah judul itu telah mencerminkan masalah yang membutuhkan penelitian. Kalau tanpa penelitian sudah bisa diketahui hasilnya, nggak perlu ada penelitian, ya. Jadi sebisa mungkin penelitian ini menemukan metode baru atau menguji metode lama, atau menemukan atau memetakan metode lama, ya. Jadi itu yang poin yang harus diperhatikan betul, bahwa ketika dalam membuat judul itu di luar harus diperhatikan sekupannya, juga yang harus diperhatikan adalah yang lebih penting adalah apakah judul itu mencerminkan masalah yang perlu untuk diriset. Poinnya adalah itu. Barangkali seperti itu pembahasan dari judul penelitian bagian pertama. Nanti kita lanjut lagi di pembahasan judul penelitian bagian kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.